Selamat malam, assalamualaikum. Minum kopi dulu. Rokoknya disumet dulu. Nah, gini. Pada video yang sebelumnya, video pertama, saya sudah memperkenalkan cara menganalisa menggunakan sistem 4 pair. Yang belakang pairnya itu USD semua. Euro USD, GBP USD, Australia USD, New Zealand USD. Nah, di video berikut ini lanjutan daripada video pertama. Pada layar monitor kita melihat saya melakukan open posisi. Untuk video pertama udah profit ya. Mungkin bisa dicek lagi di video pertama. Udah profit, udah menyentuh take profit kita. Kalau nggak salah dapat $9. Nah, di video berikut ini saya melakukan sell kembali. Sell kembali di euro. Kenapa? Oke, yang untuk sell-sell yang sebelumnya ini jangan pernah dibahas dulu. Ini mengandung unsur sistem yang lanjutan. Nanti juga kita akan bahas kenapa tetap ada sell yang minus-minus nih, minus 10, minus 12. Ini kenapa tetap ada? Apa saya salah analisa gitu kan? Itu nanti kita akan bahas. Ini yang kita bahas ini tentang cara menganalisa dulu. Kenapa saya tetap melakukan sell saat ini? Di sini saya nggak informasi untuk sellnya bukan dari cara lain-lain ya, atau dari news atau dari pihak ketiga yang membisiki saya. Tidak. Di sini tetap menggunakan cara menganalisa menggunakan sistem 4 pair. Dari mana? Dari sini. Saya di sini menggunakan indikator yang namanya zigzag. Ya kan? Saya pasangin di zigzag di sini. Indikator yang lain nggak usah kita bahas dulu. Nanti kita akan bahas di video-video berikutnya. Zigzag di sini saya gunakan sebagai acuan kesamaan pair. Jadi 4 pair itu adalah gerakan yang sama, tujuan yang sama. Jadi kita udah sepakat bahwasannya antara Euro, GBP, New Zealand dan Australia itu memiliki gerakan yang sama. Tujuan mereka sama. Perkara nanti mereka berbeda arah itu lain cerita lagi. Itu ada sistem yang lain yang akan menghambat mereka nanti. Sekarang kita memastikan dulu kita komitmen dulu bahwasannya analisa kita ini udah tepat. Dengan memikirkan mereka itu akan memiliki gerakan yang sama dengan tujuan yang sama. Maka dari itu saya menggunakan zigzag. Zigzag sebagai acuan. Acuan yang bagaimana? Acuan kesamaan. Nah, di sini kita lihat zigzag di euro itu berada di candle ketiga dari belakang. 1, 2, 3 zigzag. Dan untuk GBP juga di candle ketiga dari belakang. 1, 2, 3. Nah, terus dari mana analisa euro ini untuk terus melanjutkan turun? Dari sini. Di New Zealand mereka belum membentuk zigzag. Artinya mereka harus membentuk zigzag. Artinya lagi ketika mereka untuk mereka dapat membentuk zigzag di bawah, maka mereka harus lanjut turun ke bawah. Ya kan? Mungkin di sini nih zigzagnya. Di sini. Nah, sementara di Australia juga sama. Dia juga belum membentuk zigzag. Maka dia harus lanjut ke bawah untuk menjadikan zigzag berikutnya. Nah, dengan turunnya mereka karena di antara keempatnya ini memiliki gerakan yang sama, maka ketika Australia ataupun New Zealand turun ke bawah, euro pun akan ikut-ikutan turun. Sampai di sini paham?
Jika ada pertanyaan, silakan tanyakan di kolom komentar. Jangan lupa video channel ini di subscribe, video di like, di share, biar teman-teman trader pada tahu. Di share, sebanyak-banyaknya share. Itu bentuk loyalitas kalian kepada saya. Saya tidak minta bayaran, tapi saya minta tolong dibantu untuk share semua video-video saya yang ada di channel ini. Oke ya, sampai di sini dulu. Mungkin saya akan tambahkan sedikit. Selain daripada H1, ini kita harus menganalisa di H1. Saya juga mengambil kesamaan di H4. Kita perhatikan untuk GBP di H4 dia sudah membentuk zigzag ke bawah, sementara di Euro belum. Artinya untuk jangka panjang dia harus mengejar turun ke bawah untuk membentuk zigzag. Oke kawan-kawan, sampai jumpa lagi. Saya akan rekam video ini sampai terjadi profit. Nggak tahu nanti dia menyentuh take profit atau tidak, ataupun saya akan close manual. Kita saksikan saja. Jangan lupa ya, subscribe dan share semua video-video tentang forex di channel kita ini. Sampai jumpa. Wassalam.